Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai activity diagram atau diagram aktivitas. Ini merupakan salah satu diagram yang terdapat di UML ya, Unified Modeling Language. Jadi activity diagram ini digunakan untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis ya. Kalau kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya itu ada basic flow dari use case ya, di use case specification. Nah, itu kaitannya akan digunakan di activity diagram ini. Nah, bentuk struktur dari diagram ini mirip-mirip seperti flowchart ya, flowchart. Jadi kalau kalian bisa buat flowchart ya, itu insyaallah kalian akan bisa juga membuat activity diagram ini ya. Nah, activity diagram ini akan bermanfaat pada saat kita memodelkan sebuah proses. Jadi saat sebuah use case diagram gitu ya. Sebuah use case diagram, misal use case diagram check-in misalnya. Check-in itu kan akan ada prosesnya ya. Prosesnya panjang yang di basic flow atau alternative flow gitu kan. Nah, itu akan digambarkan di prosesnya itu di activity diagram ini. Nah, jadi activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Oke. Nah, ini adalah simbol-simbol yang terdapat pada activity diagram. Perhatikan simbol yang untuk memulai, simbol startnya itu hitam, bulat aja, full gitu. Ini merupakan untuk menandakan awal ya. Kemudian activity, nah lihat activity itu persegi panjang, cuman dia di ujungnya itu ada lengkungan. Nah, ini menggambarkan sebuah aktivitas ya, sebuah aktivitas. Kemudian percabangan, decision, ini kalau misalnya dalam dalam aktivitasnya itu selanjutnya itu ada dua kondisi, if lah ya, bisa dikatakan if kayak gitu decision ya. Kemudian ini aliran kontrol ini untuk menggambarkan perpindahan dari sebuah aktivitas ke aktivitas berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada fork. Nah, fork ini menunjukkan sebuah dari satu kegiatan, satu aktivitas, kemudian setelahnya itu akan ada berjalan dua aktivitas secara paralel, secara bersamaan dia. Bukan decision. Kalau decision tadi tidak paralel, tapi ada pilihan ya. Nah, kalau fork ini bukan pilihan, dia hanya memang jalan sekali dua gitu. Nanti dicontohkan ketahuan. Kemudian penggabungan. Nah, kalau penggabungan ini kebalikan dari fork. Jadi dari dua kegiatan yang berlangsung secara bersamaan kemudian menjadi satu kegiatan, satu aktivitas. Nah, itu pakai join. Ya, kalau fork dari satu jadi dua, kalau join dari dua jadi satu. Untuk akhirnya itu simbolnya seperti ini, lingkaran, di dalamnya saja yang hitam, di luarnya ada putih. Jadi bedanya dengan start, kalau start semuanya hitam full, kalau yang N-nya itu ada putihnya gitu. Kemudian swimland, tulisannya nih swimland ya. Swimland ini adalah kegiatan, soalnya dari satu aktivitas itu ada usernya, ada 2, ada 3, ada sistem. Nah, itu dipisah pakai swimland, nanti kelihatan di contoh. Oke, ini tadi penjelasan dari masing-masing simbol ya. Start and start, state, aktivitas ya. Yang tadi sudah saya jelasin semua sih ya. Nanti ini bisa kalian baca di slide ya. Nah, ini contoh fork ya. Jadi fork tadi ada dalam satu kegiatan kemudian bercabang menjadi dua kegiatan yang berlangsung secara paralel dalam satu workflow. Nah, contohnya ini pada kegiatan
contohnya kegiatan kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita memakan sesuatu dari dapur, kemudian setelah itu kita setelah selesai makan ya, kita melakukan kegiatan secara bersamaan, yaitu membaca buku dan mendengar musik. Nah, secara bersamaan kan, baca buku dan dengar musik secara bersamaan. Nah, itu pakai fork contohnya. Atau contohnya kalau kalian narik duit di ATM. Narik duit di ATM, pada saat kalian narik uang di ATM, itu kan kondisinya itu akan dua setelah berjalan secara paralel. Satu, uangnya keluar dari mesin ATM, yang satunya lagi adalah saldo kalian di rekening terpotong. Jadi secara bersamaan kan keluar, potong uang keluar dan juga saldo berkurang. Nah, itu kan secara paralel waktunya berdua. Nah, itu pakai fork ya. Kemudian contohnya lagi oke, ini sama yang tadi ya. Sorry, double. Ini decision. Nah, ini kalau decision, ini kondisi kemungkinan if gitu. Contohnya yang ini, lagi kita makan sesuatu dari dapur. Nah, kondisinya masih lapar atau sudah kenyang gitu. Kalau masih lapar, dia balik lagi makan. Tapi kalau dia sudah kenyang, dia ke kegiatan baca buku dan juga dengar musik. Nah, ini swim lane. Nah, swim lane itu dia objeknya yang bertanggung jawab pada aktivitas tersebut. Nah, dibedakan masing-masing kolom. Jadi misalnya kegiatan di bank ya, ada nasabah, ada teller, ada bank pusat. Nah, bagian 3 sama kayak yang basic flow di flow of event di use case specification. Ini petunjuk pembuatan diagram aktivitas. Jadi yang pertama kita buat dulu node-nya ya, node awalnya yang tadi titik hitam itu. Kemudian kita buat partisinya itu maksudnya yang ini, swim lane ini ya. Setelah itu mulai buat aksi per kegiatan per aktivitas tadi ya gitu. Ini saya ambilnya dari use case basic flow tadi bisa ya gitu, digabungin saja. Kemudian tinggal tambahkan jalurnya setiap aksi lain. Jika butuh fork, join atau decision ya, itu silakan ditambahkan sesuai kebutuhan ya. Setelah itu untuk akhirnya pakai notasi yang N tadi. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini contoh activity diagram pembuatan soal ujian. Kemudian nih, jadi dosen buat soal ujian, habis itu pemberian soal ujian di RPU ini ya bagian yang membuat soal, mengumpulkan soal gitu kan. Kemudian soal ujiannya dicek, habis itu digandakan, habis itu di packing. Ini tugasnya RPU semua. Setelah itu soalnya didistribusikan, ini bagian di resepsionis, kemudian diserahkan kepada pengawas, kemudian pengambilan dan N ya. Contohnya lagi ini pengiriman barang. Jadi menerima pesanan. Nah, pada saat menerima pesanan itu terdapat dua kegiatan yang secara bersamaan terjadi, yaitu fill order ya, menerima orderannya tadi ya, mengisi orderannya tadi, kemudian mengirim invoice. Nah, ini secara bersamaan. Nah, fill order tadi itu ada kondisi if ya, if. Nah, if tadi jadi pilihannya mau override delivery yang cepat atau dia mau yang biasa saja pilihannya. Nah, kemudian perhatikan di sini ada if lagi. Nah, kondisi if di sini ini dipakai untuk merge, menggabungkan dari yang pilihan tadi kan, menggabungkan gitu. Pakai if jadi merge-nya. Nah, nanti di sini pakai join. Tadi kan di sini karena sini paralel, tentunya di sini ada join, digabung karena kegiatan dua ini secara paralel berlangsung bersamaan. Nah, digabungkan di sini pakai join. Kemudian di close order dan selesai. Contohnya lagi, ini dosen dan mahasiswa. Dosen ngasih tugas, kemudian mahasiswa ngerjakan melalui paper, di print, kemudian diserahkan lagi dosen, dinilai, selesai.
ya. Kemudian ini marketing, dia membuat brosur, kemudian pembeli lihat brosur, kemudian pembeli membeli ya atau tidak, ya kondisinya. Misalnya ya, dia melakukan pembayaran, masukkan data, ngirim barang, terima barang, selesai. Kalau tidak, batal. Sama persis kayak flowchart ya kalau kalian perhatikan, tapi dia dibagi, ada partisinya menggunakan Swimlane. Oke, itu saja hari ini. Kita lanjutkan kalau ada pertanyaan, diskusi di hangout ya gitu. Selamat pagi, sampai jumpa lagi.